Elekan Bagot bisa comeback saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam 15 Desember. Tersisa 2 slot lagi PSSI upayakan Justin Hubner dan Ivar Jenner bela timnas Indonesia. Media Korea ramal timnas Indonesia bikin Kim Sang-sik dipecat Vietnam. Jangan lupa tekan tombol likes dan simak berita selengkapnya. Media Korea ramal timnas Indonesia bikin Kim Sang-sik dipecat Vietnam. Nasib Kim Sang-sik sebagai pelatih timnas Vietnam disorot jurnalis media Korea Selatan. Sintayong dan timnas Indonesia berpotensi membuatnya dipecat. Media Korea Selatan mengkhawatirkan nasib dari Kim Sang-sik sebagai pelatih timnas Vietnam jelang berlaga di ASEAN Cup 2024. Kekhawatiran itu muncul karena konfrontasi Kim Sang-sik bersama timnas Vietnam melawan timnas Indonesia asuhan Sintayong di fase grup. Vietnam dan Indonesia sama-sama berada di grup B ASEAN Cup 2024. Dibanding 3 tim lainnya, Indonesia asuhan Sintayong lebih berpotensi memberikan petaka bagi Vietnam dalam turnamen ini. Bahkan sampai ada kemungkinan terburuk, yakni Vietnam kembali bakal memecat pelatih mereka setelah dikalahkan timnas Indonesia. Hal yang sebelumnya dialami oleh Philippe Troussier, pelatih asal Prancis yang didepak Vietnam setelah menelan 3 kekalahan secara beruntun dari timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin kejadian yang sama dialami Kim Sang-sik selaku suksesor Philippe Troussier sebagai pelatih timnas Vietnam. Keyakinan yang sama diungkapkan oleh An Hyung-suk, salah satu jurnalis media Korea Selatan Yonhap dalam artikelnya yang diterbitkannya. Menurut An Hyung-suk, Vietnam masih belum berada di performa terbaiknya menyusul kedatangan Kim Sang-sik sebagai pelatih kepala. Namun beban besar berada di pundak mantan pelatih Jeondeuk Hyundai Motors tersebut, yakni mencapai final dan meraih juara Piala AFF tahun ini. Federasi Sepak Bola Vietnam mengharuskan Kim Sang-sik untuk finish setidaknya di posisi kedua. Namun performa tim Vietnam menurun sejak tahun lalu ketika pelatih Park Hang-seo hengkang dan disusul dengan masa Philippe Troussier, ungkap Hang-seo. Bahkan ketika Kim Sang-sik mengambil alih, performa tim tidak banyak membaik. Dalam 5 pertandingan, dia hanya meraih 1 kemenangan, 1 seri dan 3 kekalahan. Jika tidak tampil bagus di Piala AFF, pelatih Kim Sang-sik bisa saja langsung dikritik opini publik dan dipecat. Tambah dari An Hyung-suk. Tersisa 2 slot lagi PSSI upayakan Justin Hubner dan Ivar Jenner bela timnas Indonesia. PSSI terus berusaha agar Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Upaya itu masih berlangsung dengan cara berkomunikasi kepada klub Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Ivar Jenner saat ini bermain untuk Jong Utrecht di Belanda, sedangkan Justin Hubner membela Wolves U21, klub asal Liga Inggris. Kedua pemain itu sebelumnya sudah dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali pada 27 November sampai 4 Desember. Akan tetapi kedua pemain tersebut tidak juga datang ke Pulau Dewata Bali. Melihat dari jadwal pertandingan, ada 3 laga yang harus dimainkan Jong Utrecht selama ASEAN Cup 2024 berlangsung pada 8 Desember sampai 5 Januari. Sulit rasanya Jong Utrecht melepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia, sebab Ivar Jenner pemain penting di lini Jong Utrecht. Hal yang sama juga dirasakan oleh Justin Hubner. Ada 3 pertandingan juga yang dijalani Wolves U21 selama turnamen level Asia Tenggara itu digelar. Tapi bedanya Justin Hubner bukan pilihan utama di Wolves U21. Hubner lebih sering di bangku cadangan. Situasi ini tentu saja bisa dimaksimalkan dengan baik oleh timnas Indonesia agar Justin Hubner bisa datang. Saat ini Indonesia baru berkekuatan 24 pemain untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Sebanyak 22 pemain sudah berangkat ke Myanmar untuk menjalani laga pertama grup B ASEAN Cup. 2 pemain bakal menyusul, yakni Asnawi Mangkualam dan Rafael Strike. Tersisa 2 slot lagi yang belum diisi skuad timnas Indonesia, sebab setiap tim boleh mendaftarkan 26 pemain di turnamen yang dulu bernama AFF tersebut. Tunggu saja nanti, yang pasti Asnawi Mangkualam dan Rafael Strike bakal segera menyusul ke Myanmar, ungkap dari Sumarji. Elekan Bagot bisa comeback saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam 15 Desember. Elekan Bagot berpotensi bisa comeback alias kembali bermain pasca dibekap cedera pada pertengahan Desember 2024. Artinya kembalinya bek 22 tahun itu hampir berbarengan dengan laga Vietnam melawan Indonesia. Bagot yang tengah dipinjamkan East Wilson ke klub Championship Blackpool FC tengah menjalani periode sulit di dalam karirnya. Pemain yang diharapkan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Blackpool FC justru harus melihat fakta bahwa dirinya lebih sering masuk ruang perawatan.
Sejauh ini Bagot baru tampil 4 kali bersama Blackpool FC. Karirnya terhambat setelah dibekap cedera ankle yang membuatnya absen selama kurang lebih 2 bulan. Setelah pulih dan bermain 45 menit melawan Liverpool U21 pada 7 November, Bagot kembali cedera. Dia mengalami masalah pada pahanya, membuat bek berdarah Inggris Indonesia itu harus kembali menepi lapangan. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce menjelaskan bahwa Elkan Bagot mungkin baru bisa pulih sebulan berselang. Hal itu diungkapkan sang juru taktik pada 13 November. Sayangnya pahanya terjadi cedera, kata Steve Bruce. Saya memperkirakan paling tidak sebulan, itu batas minimalnya. Dia pemain muda, jadi kami harus menjaganya. Karena dia bakal sangat kecewa. Dia dijadwalkan bermain malam ini dan dia tidak bisa melakukannya, ungkap dari Steve Bruce. Merujuk penjelasan dari sang pelatih tersebut, Elkan Bagot kemungkinan baru bisa kembali membela Blackpool pada pertengahan bulan ini. Andai Elkan Bagot pulih tepat sebulan setelah pernyataan Steve Bruce, artinya dia bisa merumput 2 hari jelang timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF. Elkan Bagot sendiri tidak masuk ke dalam daftar skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dia terakhir kali membela timnas Indonesia pada Januari di Piala Asia 2023 yang lalu. Timnas Putri Indonesia mengukir sejarah di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF Wanita 2024 setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 pada laga final yang berlangsung di Vientiane pada Kamis kemarin. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-1 atas Kamboja di babak pertama. Gol Indonesia dicetak oleh Reva dan juga Sydney. Sedangkan gol Kamboja ditorehkan oleh Hook Saudi yang sempat membuat kedudukan menjadi 1-1. Gol Reva tercipta di menit ke-19. Unggul 1 gol, timnas Indonesia tetap tidak puas diri. Mereka terus berusaha meningkatkan tekanan ke pertahanan Kamboja. Usaha Garuda Pertiwi kemudian membuahkan hasil di menit ke-58. Reva Oktaviani mencetak gol kedua di laga tersebut, sekaligus membuat timnas Indonesia unggul 3-1. Sekedar informasi, sejak Piala AFF Putri digelar pada 2004, pencapaian terbaik timnas Indonesia hanya berada di peringkat keempat. Prestasi membanggakan itu terjadi pada 2004. Setelah 20 tahun berlalu, timnas Putri Indonesia akhirnya mencapai final untuk pertama kalinya, sekaligus mengguratkan tinta emas dengan keluar sebagai pemenang. Ini pertama kalinya timnas Indonesia Putri juara Piala AFF. Negara dengan trofi terbanyak di turnamen ini adalah Thailand dengan 4 kali. Sydney Srihoper tampil impresif saat timnas Indonesia mengalahkan Kamboja dalam laga final di Piala AFF Wanita kali ini. Sydney Hopper merupakan gelandang serang kelahiran Bentonville, Arkansas, Amerika Serikat pada 15 Maret 2007. Saat ini Hopper membela klub Dallas Baptist Patriots. ไล่บ่ทันอีหลีจากที่ตีเสมอได้แล้วถือขึ้น